kakinya sampai mobil terasa bergetar seperti mau jalan gitu. Dan kita sedikit injak gas, kemudian kita lepas handrem ini atau rem tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kasih tips ya, kasih tahu cara tentang bagaimana stop and go gitu ya. Cara berhenti ditanyakan dan jalan saat berhenti ditanyakan ya. Ini sangat direkomendasikan ya, supaya kalian bisa nanti supaya pas ujian praktek bikin SIM itu bisa lulus ya. Dan ini cara yang saya gunakan ya. Ada dua metode atau teknik, ada cara ya gitu. Cara berhenti ditanyakan dan jalan itu supaya tidak mundur ya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu cara menggunakan handrem atau rem kokod, rem tangan maksudnya, rem tangan. Dan yang kedua kita menggunakan kupling sama rem decokor ya, rem kaki maksudnya. Jadi kita tanpa menggunakan handrem ya, kita bisa berhenti dan jalan atau stop and go ditanyakan gitu, tetapi mobilnya tidak mundur gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba ya menggunakan handrem tanpa mobil harus mundur dulu ya. Jika kita berhenti ditanyakan dan mau jalan ya dengan menggunakan handrem, berarti kita posisi kaki kita ya, kita relax aja ya ditanyakan karena kita dibantu sama handrem ya. Jadi kita mobil saat berhenti gini, kita relax aja, kita lepas kaki. Yang pertama kita lepas kaki seperti ini. Bisa lihat di posisi bagian pedal ya. Kemudian kita masukkan dan kita kaki sebelah kanan kita siap-siap menginjak gas sedikit ya. Kemudian decokor yang sebelah kiri angkat sedikit perlahan-lahan ya, sampai ada terasa bergetar mobilnya, sampai terasa mau berjalan gitu ya. Dan jika sudah mobil terasa bergetar ya, terasa mau jalan gitu ya, jadi kita siap-siap buka handrem atau rem tangan sambil menginjak gas sedikit-sedikit ya. Dan nah bisa kelihatan kan jalannya, nah gitu, sampai akhirnya mobil benar-benar bisa jalan ya, gitu. Kalian bisa perhatikan bagian pedal ya, angkat perlahan kakinya sampai mobil terasa bergetar seperti mau jalan gitu. Dan kita sedikit injak gas, kemudian kita lepas handrem ini atau rem tangan ya, sampai mobilnya benar-benar berjalan gitu. Jadi itu tidak akan mundur teman-teman. Itu praktek. Dan yang kedua, misalkan kita berhenti mendadak di tanjakan atau tengah-tengah tanjakan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakannya tanpa handrem juga ya. Jadi posisi si kaki, lihat di bagian pedal, posisi si kaki yang kanan kita menginjak rem. Dan ini misalkan kita lagi berhenti ditanyakan ya, kita minyak rem, kemudian injak kupling, habiskan. Kita ini menggunakan teknik setengah kupling. Kita masuk ke gigi 1 dan lepas perlahan-lahan injakan kepada kupling, perlahan-lahan bikin setengah kupling ya, dan rasa-rasa jika kerasa udah bergetar, mobil udah bergetar, atau misalkan mobil udah kerasa mau maju gitu ya, baru kita bisa lepas remnya bisa dilihat di posisi bagian pedal ya. Nah, dan itu akan berjalan sendiri ya. Ini teman-teman tidak akan merusak kupling ya, soalnya nggak pakai gas gitu ya, jadi tidak akan merusak kupling. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mobilnya berjalan ya. Ini saya hanya menggunakan setengah kupling, lepas perlahan-lahan ya, dan mobilnya teman-teman bisa lihat ya berjalan ya.
Nah, ini teknik setengah kupling tadi ya. Jadi sebenarnya mobil itu bisa berjalan tanpa gas juga gitu ya. Apalagi cuman di jalanan yang lurus gitu. Nah, itu untuk cara yang pakai kupling tadi yang tanpa menggunakan handrem. Tapi itu saya sarankan itu cara yang menggunakan kupling itu, setengah kupling itu ya, itu ditanyakan yang ringan atau tanyakan yang biasa. Tetapi kalau misalkan tanyakan yang tajam, kita harus menggunakan bantuan handrem gitu ya, pakai teknik yang handrem tadi. Oke, seperti itu ya tadi ya, teknik stop and go ya, atau cara berhenti dan jalan ditanyakan tanpa mobilnya harus mundur. Ingat teman-teman, ada dua teknik ya tadi. Yang pertama menggunakan teknik handrem ya, jadi kita bisa relax, lepas kaki dulu. Dan yang kedua teknik tadi setengah kupling tadi ya, ingat mobilnya jangan sampai mundur gitu. Dan ini direkomendasikan ya supaya kalian bisa supaya nanti pas ujian praktek SIM bisa lulus gitu, karena ada salah satu ujiannya praktek seperti ini, stop and go, berhenti, mobil itu berhenti ditanyakan dan jalan tanpa mundur dulu. Kalau misalkan mundur itu berarti gagal dalam ujian praktek bikin SIM ya. Semoga tip ini bermanfaat ya buat kalian semua dimanapun berada. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.